namanya Dr. Fadil, itu yang megang masjid di Chicago. Kami pernah bertemu suatu saat kongres di Pakistan. Dia cerita ke saya, waktu kami sama-sama beliau di Pakistan, dia cerita, dulu Kiai, waktu saya pertama di Chicago, itu kami mengadakan Jumatan dilarang, karena Chicago itu liburnya Minggu, maka Jumatan diizinkan hari Minggu. Jumatan boleh tapi hari Minggu. Itu Dr. Fadil cerita ke saya. Nah ini yang saya nggak matuk ini. Lah terus gimana Syekh? Karena dia orang Mekah cuma jadi ulama di Amerika. Terus gimana Syekh? Jumatannya jadi hari Minggu. Iya Kiai, saya Jumatan hari Minggu. Itu namanya bukan Jumatan, mingguan. Namanya bukan Jumatan tapi apa? Mingguan. Sebaiknya bukan Jumatan, ya tetap sholat duhur. Kalau memang tidak boleh Jumatan, ya tetap sholat apa? Duhur. Tapi dipindah oleh Syekh Fadil, Jumatannya dipindah hari Minggu. Itu pernah itu. Dia ngaku sendiri, ulama Saudi itu ke saya, mengadakan Jumatan hari Minggu. Karena negara melarang Jumatan di hari Jumat. Ini sebetulnya nggak tepat. Mestinya tetap sholat duhur, bukan Jumatan pada hari Minggu. Ini ijtihad, tapi menurut kami tidak tepat. Tapi beliau ijtihadnya demikian, karena untuk mensiarkan Jumatan di sana. Saking girohnya agama, kepingin ibadah itu lestari di Amerika, ibadah di sana, ibadah di sana, ibadah, sampai dia semangat melakukan Jumatan pada hari Minggu. Adegan ini tidak boleh ditiru, tidak boleh ditiru. Ada lagi orang ahli Quran, dulu di Lasem itu Bu, ada kiai namanya Waltakun. Kiai namanya Waltakun, Waltakum minkum ummatun, namanya Kiai Waltakun. Ngimami ayat itu, Idul Fitri ayat itu, berangkatkan mayit Waltakun, melepas jenazah Waltakun, akikah Waltakun, berangkatan haji Waltakun, maulid Nabi Waltakun, Isra Mi'raj Waltakun, tidak pernah dari lain, maka disebut Kiai Waltakun. Ini kiai ulama besar-besar di sana, ada Mbah Maksum, ada Mbah Khalil, ada Mbah Bedawi. Itu kalau apa-apa minta doa pada beliau. Orangnya mujabud dakwah, mujabud doa. Nek donga mandi, isinya mau Waltakun tok, doanya Waltakun. Ada begitu, doanya cuma Waltakun. Masya Allah, ndak begitu fasih tungani mandi. Kita yang fasih gak mandi. Itu dulu. Kenapa begitu? Dulu kiai cuma Waltakun kok iso mandi nih. Waltakun. Seumur hidup dia hanya dalil Waltakun. Masya Allah. Ada lagi dulu kiai di Lasem, itu kalau baca kitab salah terus. Kalau maksudnya kitab benar terus. Jadi kiai-kiai besar waktu itu kalau ada kesulitan tanya pada beliau, maksudnya apa Kiai? Begini-begini Mbah. Tapi kalau baca salah terus. Kalau baca selalu salah, kalau menerangkan selalu benar. Ini Masya Allah, Masya Allah. Zaman Nabi SAW, dulu ada ayat difahami salah oleh sahabat Nabi.
saking cintanya pada Al-Quran. Walaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal mustakhirin. Seorang sahabat Nabi sholat, dia merasa banyak dosa. Imamnya baca ayat walaqad alimnal mustaqdimina minkum, dan sungguh aku Allah mengetahui orang yang di depan. Maka dia sholat langsung mundur ke belakang, karena Allah mengetahui dosa-dosa orang yang di depan. Maka dia mundur ke belakang. Kemudian dilanjutkan lagi walaqad alimnal mustakhirin, aku juga mengetahui orang-orang yang di belakang. Maka dia lari. Nah, ini saking apa? Saking cintanya pada Al-Quran, memaknai salah. Tapi ini orang soleh. Ini orang soleh, luar biasa. Ibadahnya dengan Al-Quran luar biasa. Ini orang yang ibadahnya dengan Al-Quran luar biasa. Ada lagi ayat tentang bumi dalam Al-Quran. Ayat tentang bumi dalam Al-Quran. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Itu ayat bumi terakhir. Al-ardu terakhir, wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi memuntahkan seluruh beban beratnya. Jangan bilang isinya, beban berat. Asqal itu dari kata sikl. Sikl itu artinya berat. Jadi asqalaha adalah beban-beban yang berat dalam perut bumi. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi memuntahkan seluruh isinya yang berat. Ayat ini ayat bumi terakhir dalam Al-Quran. Coba kalau kita renungkan, ayat Al-Quran pertama tentang bumi, jangan melakukan kerusakan di dunia. Ayat terakhir tentang bumi, tentang hancurnya bumi, rusaknya bumi karena kiamat. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Ini istilahnya Al-Biqai. Kalau Imam Biqai yang mengarang kitab Nadmud Durar fi tanasubil ayati was suwar, itu sangat munasabah, korelasi antara ayat yang awal dan akhir. Seperti Al-Mu'minun. Anda kalau membaca surat Al-Mu'minun, pertama qad aflahal mu'minun, aflaha. Nanti terakhir surat Al-Mu'minun, sebelum terakhir la yuflihu. Al-Mu'minun terakhir, sebelumnya Al-Kafirun, kebalikan. Qad aflaha artinya beruntung, bagian depan. Bagian akhir la yuflihu. Bagian depan al-mu'minun, bagian akhir al-kafirun. Nah, itu namanya tanasub, ya. Namanya apa? Tanasub. Keserasian ayat-ayat Al-Quran itu dikaji khusus oleh Al-Biqai dalam kitabnya Nadmud Durar fi tanasubil ayati atau ayi wassuwar. Ada 8 jilid besar tentang korelasi ayat Al-Quran. Bumi memuntahkan isinya, Masya Allah. Kita lihat di Sunan Tirmidzi, tidak usah jauh-jauh, Sunan Tirmidzi. Suatu ketika sahabat Nabi SAW itu mendirikan kemah di satu tempat. Di bawahnya bumi itu ada suara orang baca Al-Quran. Surat Al-Mulku, Tabarakalladzi biyadihil mulku. Telinganya didekatkan dengan tanah, jelas sekali di dalam tanah itu ada suara orang baca Al-Quran.